sebelum kita pakai kita harus tes dulu. Jadi kita ini kita harus pastikan di sini. Ini terpasang, ini nyambung ke sini. Karena kalau nggak ini kan kadang-kadang nggak nyambung. Jadi kalau pasang masuk, pastikan masuk. Kalau masuk dia ada bunyi listrik, bunyi kita harus pastikan ininya kita tekan dulu, tes. Kalau dia misalnya ada vakum atau ketarik berarti aktif, saksen bisa dipakai. Nah saksen sudah ready, baru kita siapkan yang alat-alatnya untuk ventilator. Untuk alat ventilator supaya gampang kita siapkan dari pasien ke mesin atau dari mesin ke pasien supaya kita cepat ingat. Jadi kalau dari pasien ke mesin, kalau ETT nanti kita sama dengan intubasi. persiapan intubasi sendiri lagi ya. Kalau untuk alat ventilator kita siapkan ready dari awal itu, yang dari pasien ke mesin itu yang pertama itu adalah elbow. Ini Ada ukurannya nggak? elbow dewasa dia ada ukurannya. Kalau dewasa dia ininya lebih besar, diameternya ini lebih besar, beda sama anak-anak. Pokoknya yang paling besar itu pasti punyanya orang dewasa. Ada yang punya anak-anak. Nah, ini kita buka saja. Ini jadi ini saya bisa begini, bisa kita tutup begini. Nah ini yang dipakai ini pada orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya tidak pakai ini, langsung sambung di ini supaya dead space-nya itu tidak ada. Oh ini yang dari ETT ke? Iya, jadi kita mulai dari pasien ke mesin, sambungan alatnya. Ini, nah ini untuk apa? Ini kalau misalnya pasiennya jelek, kita mau ambil bahannya tidak bisa dibuka dari sini, kita makanya ambilnya dari sini. Bahan apa tuh? Bahan sputum. Kalau mau saksen nggak bisa, misalnya contoh pasien ini kita nggak boleh dibuka dari ini karena pipnya besar. Jadi sistemnya harus close, terus kita dari sini saja. Jadi bisa dimasukkan dari sini. Jadi ini harus ditutup ya kalau nggak? Harus tutup rapat karena dia akan bunyi leak di situ. Nanti ventilatornya akan berbunyi. Nah, ini yang dari pasien, terus kemudian kita sambungkan dengan ini. Ini namanya HME. Ini HME, di belakang sini ada tulisan HME atau filternya. Jadi fungsinya apa? Ini HME ini adalah untuk melembabkan, menghangatkan dan melembabkan. Harus dipasang ini? Harus dipasang karena kalau pasien kita nggak pasang ini, slamnya kering. Karena nggak ada fungsi. Ini namanya humidifier yang pasif. Jadi kita kalau pakai aktif itu kita nebul, diuap melalui sini nanti. Tapi kalau yang pasif kita nggak pakai sini. Jadi kita nggak pakai mati. Ini kita matikan, kita pakai yang ini untuk melembabkan, melembab. Jadi sebagai pengganti fungsi hidung, karena kita kan bypass melalui mulut langsung masuk. Sedangkan fungsi hidung kan ada 3. Dia filter, melembabkan dan juga menghangatkan. Nah itu diganti oleh ini. Terus ini. Nah, HME disambung di mana? Itu bisa bilang urutannya dari pasien ya. Jadi dari pasien ini seperti ini. Ini sambung ke HME. Nah, bagaimana kita tahu ini depan dengan belakang? Kalau misalnya ini dia ada tandanya seperti ini. Ini areanya di belakang. Di bawah. Oke, ini belum pakai, ini saya bisa lepas. Nah, seperti ini. Ini kita pegangnya jangan pegang area sini sama ujung sini karena ini tetap prinsipnya tetap bersih steril. Nah, jadi seperti ini. Ini sambungannya, ininya mesti area belakang. Kalaupun kita misalnya bopo nggak masuk, nggak akan masuk. Jadi ini nggak akan masuk. Tetap harus pakai ini. Nah kemudian ini juga sama, ini nggak akan masuk. Pokoknya kalau nggak jodoh kita tinggal bolak-balik saja. Ini pakai ini. Nggak jodoh tinggal bolak-balik. Supaya gampang. Nah ini harus diganti per 24 jam. HME-nya. Iya, 24 jam wajib diganti. Kalau slamnya terlalu banyak pun kapan saja kita bisa harus ganti ini.
Nah, bagaimana bisa tahu slemnya banyak? Warnanya ini putih, ini bisa dengan warnanya jadi basah semua. Jadi basah atau warna darah semuanya akan penuh di sini dan dia akan menampung di sini. Dia akan masuk semua di sini, dia nampung di sini. Endon di sini nanti. Nah, ini resiko dia balik ke pasien. Masuk lagi paru-paru kalau ini. Nah, itu terus kemudian dari HME ini dia flow sensor. Ini yang flow sensor namanya. Ini flow sensor ini dewasa sama anak-anak tuh berbeda. Dewasa sama anak-anak berbeda. Selesai flow sensor kita breathing circuit. Ini breathing circuit. Ada yang satu model seperti ini, ada yang dua model seperti ini. Nah, ini yang dua model. Yang ini yang hanya butuh satu. Breathingnya hanya satu tempat. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ini sudah satu paket, jadi kita tidak seperti ini, kita masih nyambungkan. Jadi ini hanya pakai ini. Nah, ini breathing kita pasang, sambungkan di sini. Jadi ini juga ada namanya ini bacterial filter yang sudah dilepas ya. Bacterial filter ini kita taruh di inspirasi. Fungsinya adalah pasien, kita melindungi pasien dari virus atau bakteri yang masuk dari mesin. Terus kemudian yang sebelahnya yang kalau kita simpan di ekspirasi, ini juga sama, kita nggak bisa pasang. Jadi kita nyambungnya seperti ini, baru bisa nyambung. Kita gampang untuk lihat mesin ini tandanya. Ya, ada inspirasi. Kalau misalnya teman-teman disuruh lihat, ini ada inspirasi, ada ekspirasi di sini. Jadi kita tinggal pasang saja seperti ini. Kemudian ini itu namanya HEPA filter atau HEPA venti. Jadi untuk ventilator. Nah, ini bisa di reuse kalau yang jenisnya ini. Tapi sebenarnya ada yang dispo, yang tanpa reuse itu ada. Cuman atau kita pakai bakterial ini, kita pakai di sini sama di sini. Sama saja kita pakai ini sama sini. Fungsinya kalau diinspirasi untuk melindungi pasien, kalau ini kecil. Kalau misalnya diinspirasi ini dia untuk lindungi pasien, kalau diekspirasi untuk lindungi kita. Jadi kita harus pakai ini. Kenapa? Kalau diisolasi dia harus pakai di ruangan tekanan negatif. Kalau pakai ventilator, kenapa? Karena kita tidak dilindungi oleh apa-apa, dia akan keluar di sini udara dari pasien. Ini samping sini, dia keluar. Itu dari pasien ya, dari ekspirasi dari pasien. Nah, kalau misalnya ini